Haleluya, puji Tuhan. Kamu yang mau remaja kasih Tuhan Yesus, selamat sore. Selamat kita kembali bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah khusus muda-mudi remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau tinggikan Dia, kita memuliakan Dia. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari musikan sekali lagi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
betapa mulianya nama-Mu Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami rekan-rekan pemuda remaja beroleh waktu kembali untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Urapi, berkati, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami mendatangkan berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dari awal sampai pada selesainya nanti. Kami serahkan pada pimpinan Engkau, bila Roh Kudus yang bekerja mengurapi di dalam kehidupan kami. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Sukacita melimpah dalam rumah Tuhan. Haleluya. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari puji, kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Mari kembali berdiri bersama, kita nyanyikan pujian ini. Aku bersuka cita Tuhan di dalam bait-Mu. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri, kita mau menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya, Allah itu baik. Kasih setianya tak pernah berubah, baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah itu
menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Mari nyanyikan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, terus serahkan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap menyertai kita, karena Dialah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Disilahkan pujian dari pemuda untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, siapkan hati bersama untuk firman Tuhan. Mari kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Melalui firman dan Roh Kudus-Nya kita kenal. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga kami tahu setiap rencanamu Tuhan, rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan kasih Kristus Saudari Viv
semua dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah memuji nama Tuhan di ibadah pemuda remaja petang hari ini. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita mau melihat pemimpin versi Yesus. Ya, pemimpin versi Yesus. Matius 20 ayat 20 sampai 28, Matius 20 ayat 20 sampai 28, kita baca secara bergantian. Saya bilangan genap, pemuda remaja bilangan ganjil. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Ya, pemimpin itu artinya orang yang memimpin. Berarti ketika ada istilah pemimpin, ada juga sebutan yang dipimpin. Nah, sekarang siapa yang tidak suka menjadi seorang pemimpin? Saya percaya semua orang, bahkan setiap kita, itu pasti mau dan senang apabila jadi seorang pemimpin. Ketika dalam institusi tertentu mengangkat kita menjadi seorang pemimpin, ya mungkin di sekolah sebagai ketua kelas, sebagai ketua OSIS, ketua panitia penyelenggara kegiatan event-event ini, pasti dia senang. Karena selalu ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin, ada satu kebanggaan tersendiri. Pasti itu ya, pasti. Nah, tetapi kebalikannya,
Banyak orang yang tidak suka atau tidak mau untuk dipimpin oleh suatu atau seorang pimpinan. Semua orang suka menjadi pimpinan, tetapi tidak semua orang suka atau mau dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, ini memang fakta. Kalau semuanya mau jadi pemimpin, sopo sih mau dipimpin? Ya. Banyak yang mau jadi pemimpin, tetapi ketika untuk dipimpin banyak yang tidak suka atau tidak mau. Ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah salah, bahkan itu baik. Ya. Alkitab pun, firman Allah pun mendukung akan hal ini. Kalau kita mempelajari Alkitab, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang baik, artinya menjalankan pimpinannya dengan benar. Ada juga yang salah, yang tidak menjalankan kepercayaan yang dibebankan di pundaknya, tidak bertanggung jawab. Ya, salah. Semua Alkitab catat. Kalau saudara membaca dalam kitab Raja-Raja, saudara dapat menemukan berbagai macam nama seorang raja yang memimpin bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Dan lebih banyak rajanya yang jahat di mata Tuhan daripada yang baik di mata Tuhan. Semuanya dicatat untuk kita supaya kita menarik suatu pelajaran hidup dari mereka. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang berkenan, yang benar di mata Tuhan. Walaupun ada kebanggaan tersendiri menjadi seorang pemimpin, namun menjadi seorang pemimpin itu adalah tugas yang berat. Tidak sembarangan. Tanggung jawab besar itu menanti, diawasi, dan dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah saksrit, penilaiannya sudah luar biasa. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Harus siap dengan segala konsekuensi, segala resiko, maupun segala keberhasilan yang kita dapatkan saat kita menjadi seorang pemimpin. Siap untuk dinilai, siap untuk diawasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, mungkin saat ini sudah ada yang menjadi pemimpin, atau sekarang yang masih dipimpin, ingatlah satu hal. Saat kita menjadi seorang pemimpin, kita ini manusia biasa. Bisa berbuat kesalahan. Ketika kita ada dalam pimpinan atau dipimpin oleh seorang pemimpin, kita juga harus melihat bahwa pimpinan kita bisa juga berbuat salah dan kita harus menyadari itu. Lah kalau terus berbuat salah, ya tentunya orang itu ketika berbuat salah pasti akan ada teguran, akan ada nasihat, akan ada arahan supaya lebih baik. Ya. Jangan ketika satu kali kesalahan, wah kita langsung nilai, wah ini enggak benar, ini enggak pecus, enggak bisa menjadi seorang pemimpin. Kita harus membentengi dan memperlengkapi diri seperti ini, saudara. Dan jangan dijadikan seorang pimpinan itu sebagai seorang yang dikultus individukan. Terlalu ngefans berat. Ya, satu kali ketika pemimpin itu berbuat salah, kita bisa kecewa. Jadi apa yang harus kita dapatkan ya sewajarnya saja. Pada umumnya, selayaknya saja. Enggak terlalu wow. Seperti opa-opa Korea, walaupun sudah opa itu tetap Korea. Wow.
ngefans sampai teriak-teriak, wah ini pemimpinku, luar biasa, excellent. Tetapi ketika kita tahu bahwa dia pernah dalam kepemimpinannya dia berbuat salah, maka runtuhlah langit itu. Ya, kita harus sewajarnya saja, sepantasnya saja, dan kita menghormatinya, mendukungnya. Ya. Keberhasilan suatu organisasi, keberhasilan suatu hal, atau keberhasilan seseorang itu juga banyak ditentukan oleh kualitas pemimpin. Jadi pemimpin yang baik, yang benar akan membawa yang dipimpin juga menjadi baik dan benar. Jadi bisa mengeluarkan suatu aura. Ya, kalau pemimpinnya enggak benar, pasti pengikutnya pun juga enggak benar. Kalau pemimpinnya benar, maka yang dipimpin akan mengetahui bahwa ini adalah hal yang benar. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, bahwa anak-anak Zebedius, siapa anak-anak Zebedius? Anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu? Anak-anak dari Bapak Zebedius siapa? Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini memiliki suatu permintaan dalam dirinya kepada Yesus. Tapi mereka malu. Meminta tolong ibunya. Meminta tolong ibunya kayak seperti orang melamar saja ya. Meminta tolong ibunya. Mama, Ibu Zebedius, ayo menjumpai Yesus. Ketika mereka bertiga ketemu dengan Yesus, ya mereka menyembahnya, sujud di hadapannya. Ya. Ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Nah, Yakobus dan Yohanes ini adalah dua dari ketiga orang yang pertama dijadikan murid Yesus. Yang pertama kan Simon atau Petrus, yang kedua Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini adalah murid yang mempunyai tempat spesial di hati Yesus. Banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang hanya dialami oleh Yakobus dan Yohanes bersama Yesus, di luar murid-murid yang lain. Jadi Yakobus dan Yohanes ini punya peran yang besar sebenarnya di hadapan Yesus. Dan Yesus menempatkan mereka berdua di tempat yang spesial di hatinya. Mereka meminta sesuatu kepada Yesus. Ayat 21 dikatakan, apa yang kau kehendaki. Saya mau mengatakan ini adalah pertanyaan yang berkualitas, yang mahal, yang mulia, yang diutarakan Yesus. Kalau saudara dan saya malam hari ini, Yesus berkata sama, apa yang kau kehendaki? Karena tidak semua orang yang meminta bantuan pertolongan Yesus di Alkitab, Yesus katakan apa yang kau kehendaki? Jadi ini pertanyaan yang berkualitas, saudara. Pertanyaan yang mahal, yang mulia yang diutarakan Yesus. Dan ini juga menuntut untuk memberikan jawaban yang berkualitas, mahal, dan mulia juga. Ketika seorang buta ya, kita sejenak dulu ke situ. Ketika seorang buta bertemu dengan Yesus, berteriak-teriak kepada Yesus, Yesus katakan, apa yang aku hendak perbuat untukmu? Rabuni guru supaya aku dapat melihat.
Nah, melihat ini bukan hanya sekedar matanya melek, melihat kanan kiri, namun dia katakan, Rabuni aku guru. Yesus mengutarakan pertanyaan yang berkualitas, mahal dan mulia. Orang buta ini juga menjawab dengan jawaban yang berkualitas, mahal dan mulia. Rabuni aku guru supaya aku melihat. Dan melihat ini artinya bukan hanya melek, sekali lagi melek melihat kanan kiri, dari yang buta menjadi melek, tetapi dia mau katakan, aku mau melihat keindahan yang ada dalam diri engkau Yesus. Aku mau melihat engkau anak Daud yang menyembuhkan aku. Melihat segala keindahan di hadapanmu. Orang buta ini menjawab dengan jawaban yang berkualitas, yang mahal dan yang mulia. Dia enggak ingin hanya sekedar melek saja. Dari buta sembuh, enggak mau. Dia mau melihat siapa yang menyembuhkan dan masuk ke dalam pribadi yang menyembuhkan itu. Tetapi kita lihat apa yang mereka minta. Berilah perintah. Nah, Ibu Zebedeus tahu bahwa Yesus berkuasa. Berikanlah perintah. Supaya kedua anakku kelak nanti boleh duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Ini jawaban yang berkualitas. Permintaan yang berkualitas. Namun tidak mahal dan tidak mulia. Beda ya. Apakah salah kita meminta Tuhan untuk memberkati? Tidak salah. Berkualitas itu, tapi tidak mahal dan mulia. Kenapa? Karena kalau kita minta Tuhan memberkati dalam segala hal jasmaniku, maka ketika Tuhan diberkati kebanyakan kita hilang. Jadi tidak sampai melihat kepada dalamnya Yesus. Orang Jawa bilang jeroani. Cuma di permukaan saja. Kalau kita bergumul, Tuhan perlu berkat, perlu uang untuk bayar ini, bayar itu. Itu berkualitas, tapi tidak mahal, tidak mulia. Nah, yang mahal dan mulianya apa? Ketika Tuhan terus berkati, Tuhan sediakan berkat, saat kita minta tetap datang. Nah, begitu saudara. Kadang-kadang kan kita cuma minta untuk satu tok itu. Setelah tertolong, lega rasanya, aman. Enggak lagi berseru, Yesus tolong. Enggak lagi berseru, haleluya Tuhan tolong. Pernahkah kita ketika kita minta sesuatu, contoh saja ya berkat uang, Tuhan berikan, terus kita masih terus berseru, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Dan mereka minta ialah berbicara tentang kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan Yesus di kerajaan surga. Namun Yesus menegur, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Loh, padahal kan sudah disebutkan permintaannya. Tetapi Yesus katakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kamu tidak mengerti. Karena anggapan murid-murid pada waktu itu, ya, ketika Yesus datang mereka tahu dia sebagai Mesias, anggapannya tetap bahwa Yesus datang akan membebaskan mereka, bangsanya mereka, bangsa Yahudi, dan mendirikan kerajaan dunia. Jadi anggapan Yakobus dan Yohanes bahwa duduk dalam pemerintahan Yesus sama dengan duduk dalam pemerintahan dalam kerajaan dunia. Mereka rindu menjadi seorang pemimpin, tapi bukan menjadi pemimpin yang dikehendaki Tuhan dalam kerajaannya yang kekal, yang surgawi, tetapi mereka punya pemikiran menjadi pemimpin sama dengan raja-raja, sama dengan orang-orang,
yang pada umumnya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena anggapan mereka kerajaan Allah sama dengan kerajaan dunia yang sementara. Nah, ini sama dengan orang buta yang memberitahu sesama orang buta, oh di sana itu loh ada pohon, ada laut yang indah. Atau seorang yang buta warna tidak mengerti tentang warna tetapi menjelaskan tentang warna. Mereka seperti itu. Mereka tidak mengerti. Anggapannya mereka sama. Ya. Jadi ini pemimpin yang salah. Apakah satu kali kelak nanti mereka akan menjadi pemimpin yang sesuai dengan permintaannya? Ya. Setelah mereka mengalami perubahan yang daripada Allah melalui kuasa Roh Kudus. Maka dari itu Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ya. Untuk menjadi seorang pemimpin versi Yesus, itu melewati berbagai macam proses yang berat, saudara. Karena ketika Yesus membentuk dan mempersiapkan pemimpinnya, dia persiapkan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kita sebagai orang percaya, Tuhan tahu tempatkan kita menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Untuk menjalankan amanat agungnya. Cawan ini berbicara tentang penderitaan. Penderitaan oleh karena nama Yesus. Penderitaan oleh karena Yesus. Kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus. Tuhan mau menggebleng kita dengan penderitaan. Ya. Artinya siapkah hati saya dan saudara ketika orang lain mencibir kita, membenci kita karena kita Kristen, karena kita percaya Yesus? Apakah kita terima dengan khotbah-khotbah yang keras? Atau mengambil kesimpulan, oh dia menghakimi? Apakah kita hanya mau dengan susu atau makanan keras? Karena panca indera kita sebenarnya sudah sangat terlatih. Kalau saya melihat di reels Instagram tentang kehidupan gereja-gereja sekarang, saya takut, saudara. Hampir semua yang bermunculan yang saya lihat ceritanya tentang kesuksesan secara duniawi. Kekayaan secara duniawi. Punya rumah mewah, mobil mewah. Khotbah-khotbah hamba Tuhan isinya seperti itu semua. Bukankah itu menciptakan suatu bom waktu yang satu kali nanti meledak? Kalau orang jemaat yang dijejeli seperti itu protes, kenapa aku kok enggak sukses? Kenapa aku kok enggak kaya? Saya melihat, aduh khotbahnya. Hanya beberapa saja yang saya cari yang benar-benar menyatakan kebenaran, mendidik. Jangan sukses secara duniawi. Cuma sedikit. Lah apakah Tuhan mempersiapkan generasi seperti ini? Karena tanggung jawab kita yang hidup di bawah kasih karunia itu jauh lebih besar. Kenapa? Kalau kita menyalahgunakan kasih karunia Allah, Ibrani katakan sudah habis. Habis, saudara. Tidak ada lagi kasih karunia. Tidak ada lagi kemurahan. Mengapa Tuhan kasih karunia-Nya, tanggung jawabnya besar? Karena manusia mampu, karena ada kasih karunia itu. Makanya saudara bersyukur, saudara di sini digembleng secara habis-habisan. Untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam Injil sepenuh yang murni. Supaya apa? Ketika dunia menghakimi kita, ketika orang yang tidak percaya pada Yesus merendahkan kita,
kita kuat. Nggak gampang apa bahasanya meleyot. Nggak gampang diterpa dengan isu-isu yang ada. Karena Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpinnya. Ya. Di sini dikatakan bahwa cawan itu memang dapat dan harus kita minum. Dan kita melihat kalau saudara membaca dalam sejarah Yakobus dan Yohanes, Yakobus adalah martir pertama kali. Murid Yesus yang mati menjadi martir pertama kali. Dan Yohanes, rasul yang hidup dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih 90 tahun. Dan dia mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman dan sorga dalam kitab Wahyu. Selama ini permintaan mereka hanya untuk kepentingan yang sementara. Tapi ketika lambat laun melalui prosesnya Tuhan, proses yang Tuhan berikan pada Yakobus dan Yohanes, mereka mengalami perubahan. Dan rela mati Yakobus. Yohanes mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, siapkan diri kita untuk diproses. Untuk dikikis kedagingan kita, dikikis keinginan kita kepada Tuhan atau harapan kita kepada Tuhan yang untuk sementara. Memang kita perlu untuk yang sementara, tapi carilah dahulu yang kekal, karena dari yang kekal itu akan muncul hal-hal juga untuk keperluan yang sementara. Dan di ayat yang ke-23 kita melihat hak prerogatif Allah. Ya, kalau prerogatif itu dalam kamus hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh, tidak ada penghambat dari manapun. Kalau seorang pemimpin punya hak prerogatif, dia berhak memutuskan berdasarkan keputusannya sendiri. Demikian pula Tuhan, Tuhan punya hak prerogatif. Ya. Perihal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya, Tuhan punya hak prerogatif. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia datang lahir, dia memberitakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Maka hak prerogatif itu diberikan kepada saya dan saudara hari ini. Dan melalui penglihatan Rasul Yohanes yang dulu diseneni Yesus, Yohanes katakan, nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kitab Wahyu dengan segala orang-orang kudusnya, duduk dalam pemerintahnya. Yohanes mengerti, kita pun nanti mengerti, dan kita bersyukur untuk hal ini. Tuhan memberikan kedudukan sekarang dalam kekekalan tanpa intervensi campur tangan pihak manapun, hanya Allah sendiri. Yesus enggak marah kepada ibu Yakobus dan Yohanes. Yesus tidak marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi orang-orang lain itu marah. Murid-muridnya pun yang ke-10 marah. Tapi Yesus memberikan penjelasan. Nah, sekarang ini kita mau belajar tentang pemimpin versi Yesus. Ya. Pengajaran Yesus tentang pemimpin. Dan di sini ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, Yesus memberi perbedaan antara pemimpin dunia dan pemimpin dalam Yesus. Artinya begini, orang yang menjadi pemimpin
untuk dunia dan orang yang menjadi pemimpin dan pemimpin itu dalam Yesus, percaya kepada Yesus, ada perbedaannya. Dan kita lihat ya, apakah perkataan Yesus ayat 25 ini terjadi dalam kepemimpinan dunia? Tidak jauh-jauh saja lah saudara, di desa kita. Kita lihat para pemimpin-pemimpin dunia, pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, kita lihat pemimpin dunia, orang yang memimpin di luar Yesus. Mereka memimpin seperti ini. Apa yang dikatakan Yesus? Memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Seenaknya menyalahgunakan kepemimpinan. Korupsi terjadi di mana-mana. Seenaknya sendiri. Bantuan-bantuan untuk rakyat kita tidak terima toh? Kita enggak terima. Mereka menyalahgunakan kepemimpinan karena mereka di luar Yesus. Apakah yang di dalam Yesus percaya Yesus ada? Ada, banyak. Tapi Yesus mau menjelaskan kepada kita, mempersiapkan kita nanti ketika saudara menjadi pimpinan. Dimanapun saudara nanti jadi pimpinan. Contohlah apa yang Yesus katakan. Jangan seperti pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa di luar Tuhan yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dengan kekerasan, dengan ketidakadilan, tajam ke atas tumpul ke bawah, ya, atau terbalik, tajam ke bawah tumpul ke atas. Nyolong sandal 5 tahun penjara, sandal 11.000. Nyolong duit rakyat 1 triliun, free, bebas. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Makanya Yesus mengatakan tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pemimpin versi Yesus yang pertama adalah pemimpin yang melayani. Maka Yesus mau menghapuskan dalam pikiran kita bahwa menjadi pemimpin itu bukan dilayani. Ya, seringkali ketika kita ada dalam pimpinan menjadi seorang pemimpin, pemikiran kita anak buahku, bawahanku yang akan melayaniku. Tetapi pemimpin versi Yesus, dia yang melayani saudara. Dia menjadi role model. Contoh model, contoh teladan bagi yang dipimpinnya. Dan ini Tuhan mau terjadi menjadi seorang pemimpin yang memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Lebih enak mana? Menjadi pemimpin dan memimpin banyak orang atau menjadi pemimpin dan memimpin dirinya sendiri? Jauh lebih sulit menjadi pemimpin yang memimpin dirinya sendiri. Apa artinya menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri yang berhasil memimpin? Berarti kita dapat memanage diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, menyetir diri kita sendiri, dan mempersiapkan dari diri kita sendiri. Tahu apa yang akan dikerjakan berikutnya. Tidak perlu disuruh-suruh. Tidak perlu dipecuti dulu seperti kuda. Tapi dia mampu mengatur dirinya sendiri. Oh, jam sekian aku mau melakukan ini. Walaupun mungkin meleset
dari jurnal-jurnal yang ada, timeline yang ada, tapi kita mampu memanagenya, mengaturnya. Oh, aku jatahnya HP-an cukup sekian, masih ada tugas yang lain. Tinggal dulu kerjakan yang lain. Jadi dia mampu memimpin dirinya sendiri. Mengatur dirinya sendiri. Baik untuk Tuhan juga. Dia mengatur. Berusaha mungkin bahwa aku ini seorang pelayan Tuhan, pemimpin di tengah jemaat, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sebab kita semua kan sebagian besar pelayan-pelayan Tuhan. Anda itu contoh dari jemaat. Kalau Anda datang terlambat, jemaat yang enggak melayani akan menilai saudara. Oh, pelayanan datang terlambat. Oh, sorry aku enggak tugas. Paham ya saudara? Aku enggak tugas. Jadi kalau tugas saja aku disiplin. Kalau enggak, berarti dia belum bisa memimpin dirinya. Jadi sama-samalah kita belajar. Saya pun juga belajar. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Ya saya buka terang-terangan, enggak pernah saya tutupi. Dari ujung rambut saya sampai ujung kaki. Orang melihat. Orang menilai. Dan saya akui lebih banyak yang buruk daripada yang baik. Saya melakukan 1000 yang baik, saya berbuat salah, tetap dinilainya yang buruk. Tapi maju, terus maju. Nah, kalau dalam rohani kita seperti ini, apalagi dunia yang cukup keras menghakimi kita. Pemimpin yang melayani, yang mau turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Maka dari itu selalu saya sampaikan, ya, ketika ketemu jemaat, kalau ada apa-apa, sakit bilang, supaya saya bisa kunjungi. Ada yang memang tidak bilang, tapi ada yang beranggapan aku sakit kok enggak dikunjungi, padahal dia enggak bilang. Apakah saya setiap hari harus delok sehat atau sakit? Enggak mungkin toh. Saya selalu katakan kalau ketemu jemaat, kalau ada masalah apapun, mungkin perlu bantuan doa, sampaikan, saya bisa datang. Ojo ngomong di mburi, sih enggak bener. Sakit, aku sakit kok enggak dikunjungi pendetaku, lah pendeta ini enggak dikasih tahu. Apa kalau dikasih tahu ya pasti segera langsung pergi saat itu. Jadi pemimpin yang melayani. Di marketplace kita masing-masing ketika kita mau menempatkan posisi sebagai pemimpin, jadi pemimpin yang melayani. Tidak demikian di antara kamu yang mau jadi besar, yang mau terkenal, yang mau dipercayakan banyak hal, atau mungkin enggak terkenal lah namanya. Tapi dipercayakan banyak hal, orang lain nurut, orang lain tunduk, jadilah seorang pelayan. Yang melayani, yang dipimpin. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau dunia melihat pernyataan Yesus ini, langit dan bumi runtuh, saudara. Pemimpin ini kan penilaian orang itu sebagai bos. Sebagai orang yang terkemuka, terpandang. Tapi Yesus katakan kalau ingin engkau terkemuka, engkau terpandang, jadi hamba. Nah, hamba ini sudah perkataan yang paling sangat rendah, saudara. Menjadi seorang hamba. Dan kita mau terus belajar akan hal ini. Menjadi seorang pelayan yang melayani dan menjadi seorang hamba. Merendahkan diri.
Kalau dalam kitab Filipi, Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 5-8. Setiap perjamuan kudus kita diingatkan akan hal ini. Ketika mengosongkan dirinya itu artinya no reputation. Reputasinya dilepas. Dia melepaskan jubahnya. Makanya walaupun dia sebagai Allah, namun tidak menganggap kesetaraan, kesamaan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Walaupun dia setara dengan Allah, dia mau merendahkan diri. Bukan Allahnya enggak dipertahankan, tetap dalam artian dia mau merendahkan diri. Reputasinya dia lepaskan menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba. Melayani manusia yang berdosa, supaya mereka beroleh keselamatan. Ditunjukkan dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dia hamba. Apakah sekarang saya dan saudara masih sadar betul? Walaupun Yesus sudah naik ke surga, dia tetap menjadi hamba buat kita. Apakah kita sadar diri akan hal ini? Mengapa saya katakan seperti ini? Saudara berdoa minta segala sesuatu kepada Tuhan. Minta pergumulan saudara dijawab Tuhan. Dan dia jawab, bukankah dia tetap memposisikan diri sebagai hamba untuk saya dan saudara. Dia tetap menjadi seorang hamba walaupun dia sudah menikmati kemuliaan. Bukan lagi hamba yang harus dihina, diolok-olok, tetapi hamba yang dihormati, yang dihargai, yang kita andalkan sepenuhnya dalam hidup ini. Maka dia katakan seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selama 3,5 tahun Yesus hidup, dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani. Pemimpin yang melayani. Makanya tidak heran sekarang Yesus terkemuka di dunia ini. Dia terpandang di dunia ini atas 3 miliar orang yang percaya kepadanya. Entah KTP atau asli 3 miliar. Dan terus bertambah dari hari ke hari. Mungkin saudara sekarang jadi pemimpin dalam lingkup yang kecil. Kerjakan dengan baik. Melayani sebagai hamba. Dan bersyukur ya untuk pengurus pemuda remaja. Seringkali menasihati rekan-rekan yang lain untuk datang. Kalau enggak datang ya jangan berkecil hati. Kita kan sudah mengajak. Kalau enggak mau atau belum mau, ya ojo berkecil hati, terus diajak. Nah, itu contoh sederhana pemimpin yang melayani, yang menghamba. Seperti itu. Ya, kita lihat pemimpin versi Yesus itu berbeda jauh dengan pemimpin dunia. Biar Roh Kudus tolong kita bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kita bersyukur, ya, sadarlah bahwa saudara dan saya sekarang jadi pemimpin di dalam Tuhan. Ya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Seperti pujian terakhir ya, kita rindu mengenal Allah secara pribadi. Itu berarti kita memimpin diri kita sendiri melalui firman Allah dan Roh Kudus untuk kita terus memiliki pengenalan secara pribadi dengan Yesus. Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang mataku sendiri melihatnya. Ya. Apakah selama ini saya dan saudara hanya melihat Yesus dari kata orang?
atau kita hanya mengalami sendiri pribadinya yang indah itu. Ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, pemimpin yang melayani dan menghamba. Tuhan akan tolong kita bersama dengan Roh Kudus dan firman Allah. Kita ingat satu pujian, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
haleluya. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Bapa. Persiapkan kami jadi generasi-generasi pemimpin yang sesuai dengan standar dan ukuran Allah. Mampukan kami Roh Kudus. Harapanku hanya di dalam-Mu, haleluya, haleluya. Kami teguh, kami kuat, haleluya. Haleluya. Memulia mengiringmu sampai, oh Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam. Oh haleluya, teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap masuk rencana Allah yang indah dan Tuhan persiapkan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Saudari Vina berdoa. Terima kasih. Firman-Mu ya Bapa pada petang hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami ya Bapa untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter seperti karakter Kristus ya Tuhan. Amin. Kami mau jadi pemimpin untuk melayani Engkau dan untuk melayani orang-orang yang kami pimpin ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jauhkanlah kami dari keangkuhan, kesombongan, bahkan tinggi hati. Tapi biarkanlah ya Bapa, kami memiliki kerendahan hati untuk memimpin dan melayani Engkau ya Terima Tuhan. kasih. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati dalam pelayanannya. Haleluya. Engkau juga yang memberkati kami anak-anak muda-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Menilailah doa sembahyang dan ucapan syukur kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri persembahan. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9.
Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk yang melayani petang hari ini. Terima kasih untuk setiap kehadiran pemuda remaja yang ada. Mungkin ada program yang mau disampaikan, selesai ibadah dapat disampaikan. Atau sekarang saja? Oh nanti ya, selesai doa penutup akan ada beberapa pembicaraan untuk pemuda remaja, tinggal sebentar. Tuhan memberkati, kita berdiri sama-sama. Kita angkat satu pujian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau sumber dari segala sumber yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kami, bahwa Engkau mempersiapkan kami menjadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman, pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Yesus dan melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kami ya Tuhan. Secara manusia mustahil kami dapat mengerjakan tugas kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing saat ini. Namun kami meyakini bahwa Tuhan telah berikan firman Allah, Tuhan telah berikan Roh Kudus-Mu, dan Tuhan telah berikan contoh melalui pribadi-Mu sendiri ya Yesus. Kami yakin itu akan memampukan setiap kami, sehingga kami menjadi pemimpin yang berbeda dengan pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin yang membawa kerajaan Allah di muka bumi ini Bapa. Berkati generasi muda di tempat ini terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, hidup dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Diberkati apa menjadi pergumulan kami, rencana masa depan, cita-cita kami serahkan dan taruh harapan kami di dalam Engkau. Tuhan, sediakan yang terindah saat kami selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas kami. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal, dan Tuhan menolong, memberkati mereka. Di waktu yang akan datang boleh bersama kami beribadah kepada Tuhan. Setelah ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing, sertai dalam perjalanan tiba di rumah dengan segala selamat. Sepekan berjalan dalam segala aktivitas kegiatan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan esok hari di waktu yang Allah berikan, kami boleh kembali datang untuk memuji, meninggikan, menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan kemurahan Tuhan atas kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian,
malam hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.